Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 2504010200175. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi data yang berjudul Analisis Implementasi Teknologi Komunikasi Data pada Digital Ocean. Ini adalah latar belakang ya, mengapa komunikasi data di cloud. Yaitu dengan konteks era cloud computing memang menjadikan komunikasi data sebagai fondasi utama internet. Kemudian memang di Digital Ocean mengadopsi beberapa teknologi yang komunikasi data secara modern ya, di mana salah satunya adalah HTTPS, yaitu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure ya. Kemudian ada VPC, kemudian load balancer, manage database. Nah, memang beberapa protokol-protokol ini adalah implementasi dari komunikasi data. Kemudian tujuan analisanya adalah pertama memahami konsep dasar komunikasi data, kemudian membedah arsitektur dan juga implementasi di Digital Ocean, kemudian mengevaluasi performa, keamanan, serta manfaatnya. Nah, Digital Ocean sendiri dia adalah layanan berbasis cloud ya, sama seperti kalau di Google itu adalah Google Cloud Platform, kemudian kalau di Amazon itu adalah salah satunya adalah AWS atau AWS ya. Nah, Digital Ocean ini merupakan cloud service ya, sama seperti mereka, sehingga memang di Digital Ocean ini banyak produk-produk yang memang digunakan untuk supporting cloud computation. Misalkan di jaringan itu ada load balancer, kemudian HTTPS, kemudian ada juga untuk mendukung infrastruktur IT ya, salah satu contohnya adalah uh, virtual private VM ya, virtual machine. Kemudian juga ada database ya, sehingga memang data-datanya akan dipusatkan di cloud. Nah, untuk proses pertukaran informasi itu sendiri, yaitu antar perangkat melalui media transmisi dengan protokol tertentu ya, untuk pengiriman yang cepat, akurat, dan juga aman. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan, yaitu HTTPS, di mana itu adalah Hypertext Transfer Protocol with Secure ya. Sehingga ketika sender mengirim ya, akan melalui protokol tersebut sebagai standar utama yang digunakan untuk komunikasi yang memang standar tersebut sudah bersifat internasional, sehingga semua perangkat akan menggunakan standar tersebut ya. Untuk infrastruktur penghubung ya di Digital Ocean itu sendiri memang mengandalkan infrastruktur yang berkecepatan tinggi ya, karena memang dia itu berbasis cloud, agar memang perpindahan data itu dalam hitungan milisecond ya, sangat cepat, sangat real time. Nah, beberapa infrastruktur pendukungnya, yaitu melalui kabel jaringan yang memang sudah kabel jaringan ini ditata sedemikian rupa di server dari Digital Ocean, kemudian disalurkan melalui fiber optik ya, fiber optik yang terkoneksi antar negara ya. Kemudian ada juga yang disalurkan melalui wireless, di mana salah satu contohnya adalah perangkat mobile yang kita pegang, yaitu smartphone ya, itu berkomunikasi secara wireless, di mana perangkat kita akan berkomunikasi ke menara tower BTS yang terdekat ya. Kemudian BTS terdekat akan merouting ke BTS terdekatnya juga sampai menuju ke server utama. Kemudian ada juga internet backbone. Nah, ini adalah memang kalau dianalogikan adalah seperti tulang punggung besar jaringan internet, di mana tulang punggung ini dia akan membuat sebuah cabang-cabang, dan di mana nanti cabang-cabang ini adalah sebagai pengiriman ke seluruh negara gitu.
Kemudian DigitalOcean ini memang berfokus pada infrastructure as a service atau IaaS ya, dimana memang seperti di gambar ini dia itu menyediakan sebuah infrastruktur di mana salah satu contohnya tadi ya, infrastruktur itu ada seperti Droplets itu virtual machine, kemudian Kubernetes itu adalah container base, managed database ya, kemudian ada juga VPZ, kemudian dia object storage. Nah memang uh, DigitalOcean itu menyediakan infrastruktur di mana memang sebenarnya kita bisa membangun sendiri infrastruktur tersebut karena memang uh, pada real penggunaannya memang itu adalah sebuah komputer besar. Tetapi dengan adanya cloud infrastructure, kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan backup, jauh lebih mudah untuk melakukan akses karena memang uh, komunikasinya itu memang secara global dan kita tidak membutuhkan positioning di mana ketika kita berada di luar area maka tidak akan bisa sambung. Nah itu tidak akan seperti itu ya karena memang DigitalOcean itu bersifat cloud di internet sehingga perbedaannya sangat jelas. Ketika kita sudah membangun sendiri sebuah server maka limitasinya atau batasannya adalah area ya. Jadi kemungkinan server kita kalau dibangun dengan infrastruktur yang kecil maka mungkin jangkauannya hanya di sekitar situ saja atau lokal saja. Berbeda dengan infrastruktur yang berbasis cloud seperti DigitalOcean maka dia infrastrukturnya akan mudah diakses di mana saja tanpa ada limitasi tertentu ya. Itu perbedaannya. Kemudian topologi jaringan DigitalOcean ya. Ini adalah gambaran umum ya, gambaran secara mudah bagaimana DigitalOcean itu bekerja. Nah, di sini ada user. Nah, di user ini adalah kita atau browser ya. Kemudian ada akses, kita meminta akses ke internet. Dan internet akan merouting ke load balancer sehingga load balancer akan merouting ke layanan-layanan yang memang dibutuhkan. Dalam hal ini contohnya adalah Droplet ya, virtual machine. Di mana virtual machine ini adalah di sini dianalogikan sebagai microservice di mana mungkin kita anggaplah ini contoh, ini adalah service untuk order, kemudian ini adalah service untuk gudang dan items, kemudian ini adalah service untuk pembayaran sehingga semua service ini akan bisa mengacu ke sebuah database dan sebuah database akan juga mengacu ke object storage yang menyimpan beberapa static file seperti gambar, video dan juga file-file yang lain. Nah, ini adalah gambaran umum dari sebuah topologi jaringan yang ada di DigitalOcean di mana ini gambarannya ketika flow ketika kita menggunakan layanan mereka, maka gambarnya seperti ini. Kemudian ada siklus hidup dari TCP/IP dan HTTPS ya. Ini secara umum user akses aplikasi, kemudian DNS menerjemahkan domain di mana dari misalkan kita mengakses Google, kemudian DNS akan mentransformasikan google.com itu menjadi sebuah IP address di mana IP address adalah alamat utama ya. Alamat utama dari sebuah server, kemudian server akan menerima request dan diarahkan ke load balancer, kemudian load balancer akan mendistribusikan ke droplets ya. Dalam hal ini contohnya adalah droplets. Kemudian droplets akan melakukan pemrosesan data, entah itu dia akan melakukan write and updating the database atau hanya sekedar memproses perhitungan. Salah satu contohnya adalah proses stock, perhitungan quantity dari e-commerce ya. Kemudian ketika ada akses query ke database, maka droplets ini akan mengakses database tersebut ya, server database yang ada di DigitalOcean. Kemudian setelah query database berhasil, maka Droplet akan mengembalikan sebuah data atau request kembali ke user yang sudah mengakses ya, baik itu berupa HTTP, baik itu berupa JSON.
itu bervariatif. Kemudian ada teknologi di balik layar ya. Itu memang di DigitalOcean itu mengutamakan infrastruktur yang aman, cepat dan juga terukur. Berbeda ketika kita membuat sebuah bare metal server sendiri ya, di mana keamanannya itu memang bergantung pada kita, bergantung bagaimana engineer dalam menyusun sistem tersebut. Sedangkan di DigitalOcean itu punya keunggulan di mana relatif lebih aman karena memang keamanannya sudah menggunakan teknologi yang paling baru, menggunakan sistem yang paling baru, sehingga memang mencegah dari aksi-aksi yang memang kurang berkenan gitu. Salah satu contoh protokol yang dipakai di sini adalah TCP/IP, HTTP dan HTTPS, dan juga SSH atau Secure Shell ya singkatannya. Kemudian kalau jaringan ada DNS, ada VPC sama load balancer. Kemudian komputasi dan data itu ada firewall, ada managed database, dan juga object storage. Nah, ketiga aspek ini juga bisa diberi sebuah sekuritas tambahan ya. Jadi tidak hanya HTTPS saja layernya, tapi ketika sudah masuk database itu juga masih bisa diprogram untuk meningkatkan keamanannya juga. Kemudian arsitektur keamanan data ya, salah satu contohnya yang diimplementasikan di DigitalOcean adalah VPC ya, Virtual Private Cloud dengan akses SSH. Ini adalah untuk para engineer ya, para back-end engineer biasanya ketika dia membutuhkan sebuah VM, maka protokol yang dipakai adalah Secure Shell atau SSH, di mana lewat terminal mereka mengakses SSH ke server sehingga dia bisa mengoperasikan server di dalam komputernya. Nah, untuk komunikasinya dilengkapi dengan proteksi firewall dan juga enkripsi HTTPS dan juga TLS. Indikator untuk kinerja jaringan ya, memastikan aplikasi tetap cepat, stabil, dan juga selalu tersedia. Nah, ini memang keunggulan dari DigitalOcean itu adalah aplikasi selalu tersedia ya. Jadi latensinya juga rendah, throughputnya juga bagus, kemudian bandwidthnya juga, kapasitasnya juga maksimal, availability juga 24 jam ya. Scalability-nya juga sangat-sangat fleksibel ya. Memang semua ini bisa diatur di sistem tersebut. Nah, ini kelebihan versus tantangan. Nah, dengan adanya cloud infrastructure seperti DigitalOcean, maka komunikasi akan super cepat ya. Memang di era modern ini komunikasi data itu memang sudah sangat cepat dan kita sudah mau memasuki jaringan 5G. Maka komunikasi sangat cepat. Kemudian keamanan juga level enterprise ya, kemudian mudah di scale dan juga ketersediaan tinggi, ada juga monitoring bawaan. Kemudian tantangannya ya adalah sangat bergantung pada stabilitas internet ya, kemudian juga biaya meningkat secara proporsional sesuai penggunaan. Nah, ini adalah salah satu kalau dibilang kekurangan ya, memang ada disadvantage ya, di mana biasanya layanan-layanan di DigitalOcean itu bersifat on demand atau pay as you go, di mana ketika traffic mengalami kenaikan maka biaya operasional juga mengalami kenaikan. Kemudian ada latensi terpengaruh oleh jarak ke lokasi data center. Nah, ini juga sempat ada isu di mana kadang itu jika servernya terlalu jauh maka akan berpengaruh pada latensi ya, pada kecepatan transfer data. Sehingga biasanya ketika kita mau menggunakan sebuah cloud infrastructure, kita akan memilih yang terdekat dengan lokasi kita. Misalkan kalau di kalau di DigitalOcean kita bisa pilih yang server base di Singapura ya, sehingga untuk koneksi ke Indonesia tidak terlalu jauh latensinya. Kemudian juga butuh pemahaman konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Nah, ini adalah blueprint, kita ambil contoh aplikasi implementasi learning system di DigitalOcean ya. Jadi membangun ekosistem e-learning yang terintegrasi di atas infrastruktur DigitalOcean, di mana ketika ada ekosistem LMS yang diakses oleh user,
menggunakan load balancer. Kemudian ada di sini ada droplets, di mana ini adalah yang pertama mungkin kita anggap untuk portal LMS, kemudian yang kedua adalah untuk portal PMB ya, kemudian penerimaan mahasiswa baru, kemudian ini adalah untuk dosen. Nah, ini kita hanya analogi ya. Kemudian semua komunikasi akan masuk kepada PostgreSQL dan juga object storage yang digunakan untuk menyimpan file PDF dan video. Nah, untuk database ini memang dia itu akan menyimpan record seperti materi apa yang diinputkan, kemudian tugas apa yang diinputkan, kemudian biasanya kalau kita ambil contoh di AddLink, jika implementasi AddLink di DigitalOcean, hampir sama. Kita ada sebuah droplets untuk VM-nya, kemudian si AddLink itu, sistem AddLink akan memetakan apakah ini masuk ke database atau memang dosen sedang mengupload materi. Jika dosen mengupload materi, maka akan masuk ke file object, karena memang file PDF tidak akan masuk ke dalam database, hanya saja nama filenya akan disimpan di database untuk mengurangi volume dari database itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh alur data mengakses materi kuliah ya. Mahasiswa mengirim materi via browser, kemudian koneksi aman via HTTPS dan juga DNS. Kemudian load balancer akan mengarahkan traffic ke server yang lenggang ya, dimana load balancer ini juga berperan sebagai router yang mencari di mana traffic yang paling renggang, di mana ya traffic yang lebih tersedia, sehingga dia akan mengarahkan traffic ke jalur yang benar sehingga tidak akan terjadi waktu tunggu yang lebih lama. Kemudian droplets akan memproses pertanyaan, kemudian menarik data nilai atau teks dari database, mengambil file PDF atau video dari object storage, kemudian respon dikirim kembali ke layar mahasiswa. Inilah gambaran umum mengakses materi kuliah pada sistem DigitalOcean. Kemudian infrastruktur ya, sintesis infrastruktur yaitu fondasi digitalnya. Komunikasi data adalah urat nadi dari cloud computing ya. Memang karena dengan adanya teknologi dari komunikasi data, terbentuklah cloud infrastructure yang saat ini kita gunakan ya. Dimana ketika kita mengambil contoh ada sistem e-commerce, bagaimana e-commerce diakses oleh jutaan orang dalam waktu yang sama, tetapi tidak ada latensi yang terlalu lama, maka ini sudah implementasi dari sistem komunikasi data yang modern. Kemudian ada teknologi yang komprehensif yang memadukan HTTP, HTTPS, VPC dan juga load balancer secara mulus. Kemudian keseimbangan optimal yang menghasilkan layanan yang cepat, andal, sekaligus terenkripsi ya. Kemudian juga siap berkembang. Nah, infrastruktur berbasis cloud menjamin skalabilitas untuk beban kerja masa depan. Nah, teknologi komunikasi data yang presisi bukan sekedar fasilitas, melainkan memang blueprint dari inovasi yang tanpa batas. Nah, jadi memang penutup ya, memang komunikasi data di era sekarang itu sangat-sangat modern dan juga sangat-sangat berkembang, terutama sekarang sudah memasuki era AI, di mana AI itu membutuhkan komputasi yang sangat tinggi, sehingga untuk melatih model kita membutuhkan sistem yang mempunyai GPU ya, karena memang AI itu melakukan perhitungannya dengan perangkat GPU, karena memang GPU bisa menyediakan perhitungan yang sangat cepat dibanding CPU. Nah, untuk melatih model tersebut, jika kita menggunakan komputer lokal kita, maka komputer kita tidak akan kuat untuk melakukan perhitungan karena memang saking banyaknya prosesnya. Nah, salah satu layanan yang muncul ya di DigitalOcean dan juga di yang lain itu adalah teknologi cloud yang digunakan untuk modeling dari AI, sehingga kita dengan keterbatasan perangkat kita bisa memakai layanan mereka untuk melakukan proses perhitungan AI, proses fine tune dari model AI, sehingga kita bisa mengembangkan model AI itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau
Hal yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.